Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum mewakili Kepala SMK Negeri 1 Mamuju. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara seminar atau diseminasi kami untuk aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Rekognisi Angkatan 7 Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan atas nama 1 Bapak Lalu Tuhiryadi dan 2 saya sendiri Jurniati. Ya, sebelum kita memulai acara, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Lalu Tuhiryadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang kami hormati rekan sesama CGP Rekognisi sekaligus sebagai fasilitator di BGP Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi muatan inti dari modul 1.4 yang akan kami laksanakan sebentar. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita sejenak, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita berjalan lancar dari mulai sehingga berakhirnya. Untuk doa, saya akan pimpin secara Islami, yang lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lalu atas perkenannya membacakan doa sebelum kita memulai kegiatan. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada pagi menjelang siang hari ini kita akan mulai dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Wakasek Kurikulum mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi aksi nyata ini secara resmi. Kepada Bapak Nur Jayadin kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 7, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan yang diberikan kepada kita, umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan
diseminasi aksi nyata modul 1 tempat pendidikan guru penggerak rekognisi angkatan 7 Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Allahumma shalli, dan para pekunya sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah tidak berada di tempat, beliau mendelegasikan kepada kami untuk membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan seksama apa yang menjadi bahan diseminasi oleh para calon guru penggerak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang perlu selalu kita mengimprovisasi diri, meningkatkan kompetensi. Tidak, kalau kita hanya mengandalkan kompetensi yang dibawa sejak kita S1 dulu, maka kita sepertinya akan ketinggalan dari peserta didik kita. Perlu kita menambah wawasan kompetensi kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan saran untuk bisa kita meningkatkan kompetensi kita sebagai para guru yang diharapkan menjadi para guru yang siap dan menyiapkan diri untuk membentuk para peserta didiknya untuk bisa memenuhi kompetensi setelah dia tamat. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang perlu dilakukan untuk melakukan penambahan perbendaharaan kompetensi kita, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, termasuk di guru penggerak ini. Sarana ini memang perlu kita dorong karena tidak melulu sebagai persyaratan administrasi untuk peningkatan kelanjutan keprofesionalan kita, tapi jadi kebutuhan sebenarnya. Jadi kebutuhan di setiap satuan pendidikan untuk membentuk pribadi-pribadi, membentuk insan pendidik yang lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi ini kami buka dengan resmi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Nur Jayadi SSI MM atas kesempatannya untuk membuka acara. Baik Bapak Ibu, tidak bisa, mungkin ada istirahat sebentar saja. Mudah-mudahan karena kami insya Allah menyediakan konsumsi untuk makan siangnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita langsung saja, saya izin langsung. Pak Lalu, saya izin ya. Mudah-mudahan tadi terima kasih. Sekayaknya jadi ini juga sebagai ajang mungkin akan menjadi role model juga untuk Bapak Ibu lain yang akan mengikuti kegiatan yang sama, karena sekarang itu kegiatannya serba harus diseminasi, tidak seperti lagi dulu kalau kita ada penelitian langsung saja dikirim-kirim. Kalau sekarang sudah langsung harus diseminasi. Okay. Jadi kita langsung panel saja Pak Lalu. Saya 45 menit, Pak Lalu 45 menit, baru langsung kita buka tanya jawab. Jadi saya kebetulan tidak bisa membuka BPT-nya, jadi langsung saja untuk keyakinan kelas yang akan saya bawakan itu ada pertanyaan pembangkit tadi yang lewat.
Jawaban yang diharapkan adalah tanggung jawab, jujur, dan disiplin akan menjadikan suasana praktik yang tenang, siswa berkonsentrasi penuh karena tidak saling mengganggu dan berebutan. Pentingnya menjaga keutuhan dan keselamatan alat demi menjaga keberlangsungan praktik. Alat praktik tidak bisa diadakan setiap saat dan sebagainya. Nah, untuk nilai-nilai keyakinan, yaitu menjaga konsentrasi praktik, nilai yang disebut nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat oleh warga kelas. Nilai kebajikan yang ditanamkan dalam diri para siswa akan menjadi motivasi. Oke, sudah, mohon maaf. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Yang pertama saya masuk di pertanyaan pemantik dulu. Nah, ini salah satu ciri khas dari pendidikan guru penggerak. Setiap mengajar selalu harus ada pertanyaan pemantik. Mengapa penting untuk membiasakan budaya disiplin, tanggung jawab, dan jujur dalam melakukan praktik? Kemudian mengapa penting untuk menjaga keutuhan dan keselamatan alat praktik? Nah, jawaban yang diharapkan, tanggung jawab, jujur, dan disiplin akan menjadikan suasana praktik tenang, siswa berkonsentrasi penuh karena tidak saling mengganggu dan berebutan. Yang kedua, penting menjaga keutuhan dan keselamatan alat demi menjaga keberlangsungan praktik. Alat praktik tidak bisa diadakan setiap saat, tetapi bisa setahun sekali atau malah lebih. Jika peralatan tidak dijaga dengan baik, maka praktik akan terhenti karena kurangnya alat. Nah, untuk nilai-nilai keyakinan yang menjaga keberlangsungan praktik, ketenangan dan konsentrasi praktik inilah yang disebut nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat oleh warga kelas. Jadi pada dasarnya best practice kami ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, itu sudah biasa, cuma mungkin Bapak Ibu juga sering melaksanakannya tapi belum ditulis. Jadi itu kekurangan kita selama ini. Sebenarnya kita kalau melihat best practice-nya orang begitu dipade, ya betul begitu, tapi harus ditulis dan didokumentasikan supaya bisa menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, nilai kebajikan yang ditanamkan dalam diri para siswa akan menjadi motivasi intrinsik, ya, motivasi yang tersendiri, tidak perlu lagi disuruh-suruh lagi bagi mereka untuk melaksanakan kesepakatan kelas dengan tidak merasa terpaksa dan terbebani melalui kesepakatan tersebut. Jadi bukan lagi suatu paksaan. Nilai kebajikan yang akan ditanamkan membutuhkan pembiasaan dan selanjutnya akan menjadi keteladanan. Ya, seperti karakter bangsa pada kurikulum K13 kemarin. Jadi ada pembiasaan dan menjadi keteladanan. Nah, judul dari best practice kami adalah box alat swalayan. Jadi dia melayani dirinya sendiri, kotak alat yang bisa melayani dirinya sendiri. Mengapa kami angkat? Karena pada umumnya di SMK di Kabupaten Mamuju ini belum dilengkapi dengan tenaga teknisi dan laboran. Ya, seingat saya belum ada mungkin SMK di Sulawesi Barat yang punya teknisi dan laboran khusus. Jadi kita sebagai guru, sebagai instruktur, sebagai teknisi, sebagai laboran juga. Nah, hal ini juga yang saya alami selaku guru kompetensi keahlian TKN yang harus melayani praktikum 30-36 siswa dalam satu kelas dan juga harus berfungsi ganda. Bisa dibayangkan Bapak Ibu begitu repotnya saya dengan situasi seperti ini kalau tidak melakukan inovasi untuk meringankan beban kerja yang berlipat ganda. Dengan usia saya sudah tidak muda lagi, sudah 49 tahun sekarang, memasuki usia 50 tahun. Dan inovasi yang saya lakukan ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi membawa dampak positif yang besar bagi keberlangsungan praktik siswa di kelas yang saya ajar. Penerapan box alat swalayan ini juga saya imbaskan ke sesama teman sejawat untuk bisa membantu mereka. Jadi model penerapannya adalah di tiap penutup kotak alat sudah dilengkapi dengan daftar isi kotak yang kondisinya semua baik dan layak pakai. Guru hanya menyediakan satu box alat untuk setiap siswa di meja alat. Selanjutnya siswa secara bergantian akan memeriksa keadaan alat
baik kondisi maupun jumlahnya sesuai dengan daftar alat dan tidak memerlukan lagi format bound alat seperti praktek yang terdahulu. Apabila kondisi dan jumlah alat sesuai, maka siswa akan menerima box tersebut. Tetapi kalau tidak, siswa berhak untuk menolak. Demikian pula jika siswa sudah selesai praktik, maka mereka harus mengecek lagi jumlah dan kondisi alat yang telah dipinjam. Jika kondisi dan jumlah sudah sesuai, maka akan diterima kembali oleh guru. Jadi di sini intinya mengapa dia bisa swalayan. Guru tidak perlu harus memeriksa satu persatu lagi, karena siswa yang akan memeriksa sendiri sesuai dengan keadaannya. Saya kira ini tidak perlu saya baca. Jadi dengan box alat swalayan ini, karena setiap siswa itu dilayani oleh satu box alat, jadi mereka tidak berebutan. Mereka bisa praktik dengan tenang dan tertib. Cuma mungkin kelemahannya karena box alatnya cuma terbatas belum sampai 10, jadi praktiknya yang lama. Ya, Pak Bambang mungkin juga alami lama rollingnya sampai selesai semua 36. Tapi bagi kami prinsipnya lebih baik lama tapi tertib daripada cepat tapi amburadul. Nah, sekarang penerapan keselamatan kerja atau ketiga tetap jadi prioritas utama dalam pelaksanaan praktik. Dan dengan inovasi sederhana ini ada beberapa kekurangan yang bisa teratasi, di antaranya tidak memerlukan format bound alat lagi, yang ada tinggal bound bahan. Ketidaktersediaan tenaga laboran dapat diatasi dengan adanya box alat yang melayani diri sendiri. Kemudian apakah nilai karakter yang muncul akibat pembiasaan dan keteladanan ini? Ya, ada 3 di sini yang kami munculkan nilai karakternya. Yang pertama, tanggung jawab. Siswa masing-masing akan bertanggung jawab penuh terhadap kondisi alat praktik yang dipinjam. Kemudian jujur. Siswa akan terbiasa jujur melaporkan keadaan praktik yang dipinjam walaupun tidak ada pengawasan melekat. Dan disiplin. Siswa terbiasa antri mengambil dan mengembalikan alat, menjaga ketertiban praktik dan membersihkan area kerja. Nah, itu untuk budaya positifnya, dan saya mungkin bisa putarkan untuk videonya. Kebetulan kami punya videonya untuk keyakinan kelas ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk kita putarkan videonya. Tidak keluar suaranya ya. Jadi ini
aksi nyata yang telah kami lakukan untuk aksi modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Ya, dan selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya sesama fasilitator atas nama Pak Lalutu Hiryadi untuk menayangkan aksi nyatanya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sudah siang ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk hadir mengikuti diseminasi kami. Baik, langsung saja saya memulai. Jadi diseminasi kami ini adalah ingin mempresentasikan kepada Bapak Ibu guru terkait bagaimana mengimplementasikan konsep inti dari budaya positif. Jadi kalau Ibu Jurni tadi budaya positifnya menjabarkan tentang bagaimana bentuk-bentuk budaya positif secara konkret. Saya mungkin agak sedikit berbeda. Saya dari segi apa sih yang menjadi konsep inti dari budaya positif terkait teknis dari aksi nyata yang saya lakukan, mungkin sebentar saya akan tampilkan dalam bentuk slide video saja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang budaya positif, karena ini ada kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam konteks pendidikan kita kekinian, apalagi ketika dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, maka ruh atau spirit dari kurikulum merdeka maupun substansi dari diklat program guru penggerak itu adalah bagaimana kemudian membumikan, bagaimana mengimplementasikan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep yang diusung adalah konsep pendidikan yang memerdekakan atau merdeka belajar, adalah sebuah konsep pendidikan yang berpusat pada murid, di mana murid itu diposisikan sebagai subjek dan ilmu pengetahuan adalah objeknya, tentu dengan mempertimbangkan aspek kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena setiap kita berada pada kodrat alam yang berbeda, setiap daerah memiliki kodrat alam yang berbeda, memiliki keragaman budaya, infrastruktur dan lain-lain. Kemudian juga berkaitan dengan aspek kodrat zaman. Setiap zaman itu perkembangannya berbeda-beda. Oleh karena itu pendidikan haruslah kemudian menyesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Berikutnya adalah terkait dengan apa itu pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Sementara pengajaran itu dalam konsep Ki Hajar Dewantara adalah merupakan proses pendidikan yang memberikan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang ke depan akan berfaedah bagi anak-anak kita untuk menyongsong masa depannya. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, atau tempat penyemaian nilai atau penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah bersifat penuntun. Makanya Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran kita sebagai pendidik adalah ibarat sebagai seorang petani gitu. Layaknya seorang petani adalah bagaimana memperlakukan benih-benihnya atau sesuai dengan kodrat dari benihnya gitu. Bagaimana kita memperlakukan benih padi, bibit padi dengan benih pepaya itu tentu berbeda. Nah, yang harus kita sadari adalah bahwa anak-anak kita lahir dengan memiliki keragaman, perbedaan, sehingga kehadiran kita sebagai guru
harus menjadi fasilitator bagi anak-anak kita untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan, mensupport perkembangan anak didik kita sesuai dengan kodrat atau potensi yang mereka bawa, sehingga dalam proses menuntun anak itu diberikan kebebasan, namun fungsi pendidik adalah sebagai among atau sebagai menuntut, mengarahkan agar anak-anak kita di dalam ruang kebebasan itu kemudian dapat memilih pilihan-pilihan sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat maupun dalam norma-norma kehidupan masyarakat yang lain. Selanjutnya terkait prinsip perilaku pendidikan, kadang-kadang ini seolah kita anggap kadang-kadang kita beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah slogan semata. Jadi boleh Bapak Ibu berpasangan, bisa sebagai A, sebagai B, gitu. Jadi satu yang sebagai A tugasnya adalah sini, ya. Tugasnya adalah mengepalkan satu tangan, silakan. Kepalkan satu tangan. Silakan Bu. Coba buka tangan sebentar butuh. Cari pasangan yang masih genggam tangan. Bayangkan bahwa yang Anda genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena bahaya kalau beda. Sehingga siapapun yang akan menyuruh Anda untuk membukanya, Kameramen dulu. Anda tidak akan mau membukanya. Yang kemudian yang kedua pasangannya, tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala macam cara untuk agar pasangannya bisa membuka. Cara yang bisa dilakukan bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengiming-imingi hadiah, segala macam. Pokoknya lakukan segala hal yang bisa membuat orang terpengaruh. Ini penting untuk melihat apakah siapakah yang berperan terhadap perubahan perilaku kita, apakah diri kita atau orang lain. Jadi silahkan saya kasih waktu kira-kira 1 menit atau 2 menit lah, boleh. Siapa yang mau sebagai A, siapa yang mau sebagai B. Jadi yang sebagai A itu mindsetnya adalah di genggamannya adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan diperlihatkan kepada siapapun. Pasangan semua kah? Ya, pasangan. Ya sudah nih. Sudah. Saya yang tutup ini, kau yang coba untuk buka. Saya tidak Buka. Ya. Kita 2 menit ya. 2 menit. Apa dibilang? Silakan bisa menghardik, membujuk, menawarkan hadiah, mengelus-elus kalau boleh supaya buka tangan gitu kan. Terserah, lakukan segala macam cara. Oke, setengah menit lagi. Bisa memaksa juga, bisa dihardik, bisa dipaksa. Ya bisa. Terserah, lakukan cara yang penting. Dia mau buka kepala tangannya. Oke, waktu habis. Ada yang berhasil? Cepat atau lambat hasilnya akan sama. Tidak, beda. Cepat atau lama tidak mungkin sama ya Pak ya? Oke. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Yang berperan sebagai B, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya atau tidak? Sampaikan alasannya. Kenapa tidak mau membuka? Kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apakah alasannya? Ini membuka, menutup. Yang kedua, membuka atau tidak membuka. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol pada diri Bapak Ibu untuk membuka tangan? Diri sendiri. Oke. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa yang mengontrol perilaku kita adalah diri kita
diri. Untuk menguatkan ini, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi perilaku kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan pola pikir kita. Kita mau berperilaku A atau B, atau memilih perilaku A atau B, itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Kita tergerak atau bergerak untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri kita, karena kita berpikir bahwa belajar itu adalah penting. Kalau kita tidak berpikir bahwa belajar itu penting, ngapain gitu? Yang kedua adalah karena faktor kebutuhan. Coba nih, besok kita mau ujian, pasti belajar gitu. Karena kita punya kebutuhan. Jadi perilaku kita itu didasari atas dasar pemenuhan kebutuhan kita. Kalau kita merasa bahwa itu adalah kebutuhan kita, maka kita akan mengubah perilaku kita. Bukan tugas kami adalah merubah mindset para guru-guru, walaupun kami sendiri sementara proses juga. Jadi mungkin ada beberapa yang istilah-istilah yang Bapak Ibu baru dapatkan, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan sebagainya, dan itu semua dipelajari di modul 1.1 sampai modul 1.4. Jadi kalau misalnya ada pejabat atau apa yang mengatakan bahwa apa itu guru penggerak, karena memang dia tidak jalani. Saya juga dulu awalnya apa yang mau dipelajari di guru penggerak, setelah saya masuk, apa yang saya dapatkan di IKIP dulu ternyata jauh berkembang setelah saya mendapatkannya di guru penggerak. Kurang lebih hampir 2 tahun kita menggeluti Pak Lalu ya, 1 tahun sebagai pengajar praktik dan 1 tahun sekarang untuk sementara sebagai fasilitator ya. Dan memang banyak yang harus kita gali. Nah, untuk selanjutnya kita buka ruang diskusi selama kurang lebih setengah jam sampai ke depan sampai salat duhur ya. Sebenarnya sekarang sudah masa sholat duhur juga. Kalau ada bapak ibu yang mau sholat duhur bisa gantian saja sambil berproses. Baik, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan, bapak ibu perlu tanyakan kepada Pak Lalu atau kepada saya. Kami persilakan untuk 3 penanya pertama. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Ada Ibu Lalu. Jadi kalau saya mencermati tadi apa yang disampaikan itu masalah ilusi ya, ilusi. Jadi kalau saya tarik jalan-jalannya tadi ini sebetulnya tidak keluar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Di satu sisi kalau siswa itu melakukan yang negatif kan harus juga kita tunjukkan bahwa itu negatif. Misalnya dia terlambat, kan tidak mungkin terlambat kita tidak tegur kan. Atau yang sering saya lakukan di kelas itu, kalau si A itu dia usah ini masih tembus ini ke sampai ke masuk. Mulai kali di sini ya. Cap dari sini. Ya. Jadi nah, jadi sebenarnya apa yang ini sudah berjalan sebenarnya, tapi mungkin dengan adanya materi ini kita bisa lebih mempercantik lagi, kita bereksekusi. Mungkin selama ini kita menghakimi siswa tetap Ibu Jurbe. Nah, jadi yang saya lakukan itu ketika si A itu tidak hadir hari Rabu ini, maka datang hari Rabu depan saya tanya, sekali pun saya basa-basi, kamu hari Rabu kemana? Jawabannya saya tidak utuh. Mau dia bilang saya terlambat bangun, oh itu bukan urusan lagi. Yang jelas poinnya itu saya tanya, karena yang saya mau bangun dari dalam dirinya berarti saya diperhatikan ya. Itu yang saya mau bangun. Itu yang saya dapatkan dulu di belajar akta itu. Bagaimana penguatan positif dan penguatan. Jadi saya mau katakan bahwa memang selalu ada itu. Kalau bilang keyakinan kelas harus ada keyakinan positif dan ada keyakinan negatif. Misalnya jujur, keyakinan positif. Bolos, keyakinan negatif. Jadi kita sepakat dulu bahwa kalau bolos itu berarti negatif. Terus ada solusinya. Apakah dia harus membersihkan kelas kalau pulang? Apakah dia harus membaca di depan? Nah, itu saya kira harus konkret semua itu kalau menurut saya, karena terus terang selama ini kita sudah jalankan. Nah, coba dengan adanya kegiatan ini mungkin kita bisa lebih pintar lagi mengambil solusi yang tidak membuat anak-anak itu terpukul. Selama ini kan kita hakimi, jangan terlambat, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Mungkin ke depannya kita seperti itu.
Tapi intinya apa yang tertuang dalam materi ini kita sudah jalankan selama ini dalam kelas. Saya kira itu mungkin saya tidak bertanya, cuma mencocokkan saja ini apa yang kedua. Ini kesimpulan yang karena saya bukan dari keguruan, jadi saya biasa menganalisis. Karena saya bukan dari UNM, UKIP. Jadi di situ yang saya tangkap selama ini antara minat dengan motivasi. Jadi kalau bagi saya motivasi itu dari luar, dari guru kita. Minat itu dari dalam. Nah, kita harapkan motivasi yang kita berikan bisa menumbuhkan minat. Nah, itu yang kita katakan intrinsik dari dalam. Jadi sebetulnya saya katakan ini sudah berjalan sebenarnya. Jadi yang saya jalankan malah dari SMK Rangas itu, saya itu selalu memotivasi siswa. Motivasi itu saya antara lain jurusan ini kalau selesai itu begini. Itu motivasi dia. Yang saya harapkan tumbuh dalam diri boy. Kamu tidak belajar betul ini. Ini jurusan kita bagus. Nah, itu yang saya. Jadi tadi yang dikatakan tadi apa tumbuh dari intrinsik ya. Dan sebenarnya itu minat menurut saya. Jadi bagaimana kita cerdas memberikan motivasi kepada siswa, tujuan kita satu, supaya dia minatnya tumbuh. Nah, sehingga dia bersemangat untuk belajar. Jadi itu saya 2 poin yang saya mensinkronkan dengan materi yang kita lalu. Kalau yang ujung itu sudah kita jalankan tadi udah. Jadi alat itu kita sebelum dipakai diperiksa dulu. Kembali kalau tidak lengkap, jangan mulai. Saya kira kita sudah jalankan tadi. Memang ini sangat membantu karena kita ini sendiri, harusnya kan tidak bertiga. Apalagi satu-satunya sekolah tidak tim teaching di sini. Kalau di Rangas itu kan kalau produktif kan tim teaching gitu. Jadi kita satu mapel itu tidak bertiga. Nah, kedepannya mungkin barangkali bisa diterapkan di sini supaya ketika kita praktek itu tidak lambat betul. Bayangkan kita 30 orang kita bagi 6 hari itu selesai dalam 1 bulan hanya 1 mata prakteknya. Saya kira itu tidak ada pertanyaan, barangkali hanya mudah-mudahan ini menambah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada tambahan Bu? Oke. Ini hanya tambahan tadi juga saya tidak sepenuhnya ikut, cuma yang saya mau tambahkan ini begini Bu. Di sekolah kita ini kan juga jarang adakan kegiatan ya kan, kayak seperti ini. Kayaknya kalau menurut saya ini penting sekali Bu, yang kita lakukan ini, dan paling tidak ada feedbacknya. Oh selama ini kadang-kadang kita merasa mengajar itu kita sudah benar, ya kan? Atau bisa jadi dengan ada kegiatan seperti ini, apa yang saya kurang, saya tahu. Oh ternyata harus seperti ini. Nah kita ini kan bukan manusia sempurna, sudah perfect gitu, mau apa yang kita lakukan sudah bisa semua. Tapi kan mudah-mudahan kedepannya kayaknya bukan hari ini aja Bu, bisa mungkin kapan kita bikin lagi jadwal gitu kan, paling tidak kita bisa membahas atau bertukar pikiran apa sih yang harus kita capai nanti buat siswa kita ke depan tuh. Ini hanya sekedar masukan dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan begini ada kontinunya ya. Terima kasih. Ada sekalian saya kita bahas sebelum istirahat kalau masih ada. Kita sharing-sharing ya, Ya, Bapak. kita sering-sering. Kami juga bukan orang hebat-hebat gimana karena kita juga sedang mendalami modul. Cuma memang dari 5 posisi kontrol tadi itu, ya silakan sambil istirahat juga tidak apa-apa. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Pak Lalu itu semuanya sebenarnya bisa diterapkan. Tidak harus restitusi. Cuma memang ada anak yang butuhnya direstitusi. Diyakinkan bahwa dirinya merasa bersalah menurutnya sendiri, bukan kita yang menjustis dia merasa bersalah. Oh dia sendiri, oh betul, memang saya salah itu tadi dan saya tidak akan lakukan lagi. Ya, jadi kita hanya menanyakan, kita hanya mengcoaching dia. Dia yang gali sendiri kesalahannya, dia yang sadari sendiri dan dia yang mengatakan bahwa oh memang saya tidak mau begitu lagi. Tapi kan tidak semua anak bisa seperti itu. Ada juga memang anak yang balaknya tinggi, itu tidak bisa direstitusi. Ya, jadi betul. Jadi 5 posisi kontrol itu tidak ada yang salah, semua benar. Ada saatnya kita melakukan sebagai penghukum, ada saatnya kita melakukan sebagai manajer. Itu yang bisa kita terapkan. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan,
setengah mati gitu kalau hidup jadi guru penggerak. Jika saya di restitusi minta juga karena memang kondisi keluarganya si anak itu beda-beda. Ya kalau seperti Febrian mau direstitusi mungkin tidak sadar-sadar nih sampai kiamat dunia. Ya, memang ini Febrian saya sempat angkat kemarin di penyegaran ya Pak, lalu saya sempat angkat ini Febrian, saya minta pendapatnya ini ahli psikologi yang memang betul-betul bagus, bahwa ada anak saya yang semua nilainya merah Bu. Barusannya saya menghadapi dari tahun 1999 saya jadi PNS, barusannya dia mendapatkan satu orang anak yang semua nilainya merah. Dia tanya pemateri kenapa bisa, saya ceritakan seperti itu. Nah, dia suruh pendekatan melalui keluarga, cuma persoalannya orang tuanya juga susah dipanggil ke sini. Jadi itu yang menyulitkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rabu, silakan. Terima kasih respon dari Pak Bambang dan Ibu Erika. Baik, saya dari Pak Bambang dulu ya. Jadi saya perlu tegaskan bahwa budaya positif yang dimaksud dalam diklat program guru penggerak ini memang bukan hal-hal yang baru Pak. Jadi sebagiannya mungkin ada dari kita yang sudah melakukan, ada yang belum, dan tujuan diseminasinya adalah bagaimana kita berbagi, sharing gitu. Ada yang muatan inti dari modul 1.4 ini terkait budaya positif. Kalau ada yang sudah melakukannya, alhamdulillah bagus Pak. Tapi tidak semua kan yang melakukan. Oleh karena itu ruang-ruang seperti ini adalah forum-forum yang dianjurkan dalam diklat program guru penggerak. Bagaimana kita melakukan proses berbagi gitu. Jadi kita tidak tahu mungkin bahwa itu bagus kalau Pak Bambang belum melakukan. Kita sharing dalam ranah yang seperti ini, kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita saling memberi saran gitu. Sehingga lagi-lagi saya harus tekankan bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru. Kemudian berikutnya adalah penekanan dari diklat guru penggerak ini adalah bagaimana kita melakukan secara kolaboratif. Tadi mungkin Pak Bambang saja yang melakukan gitu. Dengan kita saling berbagi, kita berpikir bahwa bagus juga yang dilakukan Pak Bambang, sehingga kita secara kolaboratif. Sehingga yang didorong adalah bagaimana proses kolaborasi. Yang tadinya hanya satu orang yang melakukan, karena didiskusikan maka yang lain bisa terinspirasi gitu. Yang sudah kami lakukan itu hanya secuil, sebagian kecil gitu. Mungkin teman-teman guru punya pengalaman tentang penerapan budaya positif. Yuk mari kita berbagi gitu kan. Mari kita saling memotivasi, saling menginspirasi. Kalau yang dilakukan Bu Arpa sudah bagus, saya juga mau lakukan itu gitu. Sehingga ada proses berbagi pengalaman atau proses kolaborasi. Karena kita tidak bisa merubah apa-apa kalau sendiri Bapak Ibu. Kita harus berada pada iklim kolaborasi. Makanya guru penggerak itu diharuskan membuat komunitas praktisi sebagai ruang untuk berbagi, bukan hanya dalam hal pengelolaan kelas, tapi dalam hal berbagi penguasaan materi juga boleh gitu. Pelatihan sesama rumpun mata pelajaran. Nah itulah yang kita inisiasi dalam bagaimana menciptakan budaya positif baik pada ranah guru maupun pada ranah murid. Ya nanti mungkin akan lebih konkret lagi kalau sinergi lagi dengan proyek pelajar Pancasila. Kalau kurikulum Merdeka sudah kita terapkan di sekolah. Berikutnya terkait motivasi yang dimaksud Pak Bambang, saya pikir esensinya sama Pak ya. Pak Bambang menyebutkannya minat, saya memahaminya sebagai motivasi intrinsik, motivasi. Jadi kalau dalam teorinya memang disebutkan ini berdasarkan penelitian loh gitu, bahwa secara teoritis motivasi itu dibagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau kita mau mengubah definisi atau mengubah
pengertiannya, maka kita harus membuat juga ini yang menjelaskan tentang itu gitu. Jadi saya pikir dua problem, cara kita saja yang menyebutnya. Esensinya saya kira sama. Saya menyebutnya motivasi intrinsik, Pak Bambang menyebutnya minat gitu. Tinggal bagaimana kalau di Pak Bambang mungkin bagaimana meningkatkan minatnya, kalau di saya mungkin bagaimana meningkatkan motivasi intrinsiknya. Saya kira seperti itu ya. Terkait Bu Erika, ya itulah yang akan didorong lewat program guru penggerak ini. Karena setiap guru penggerak itu berkewajiban untuk berbagi pengalaman, menerapkan aksi nyata dan menginspirasi teman-teman sejawatnya, melakukan diseminasi yang seperti ini, membuat komunitas praktisi sebagai ruang bagi teman-teman guru untuk saling berbagi. Karena sukses bersama itu hebat loh, apalagi dalam sedemikian kompleksnya problem pendidikan kita, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita mesti harus berkolaborasi. Dan dengan berkolaborasi saya pikir langkah kita akan lebih ringan karena kita melakukan itu. Kemudian yang ditekankan lagi di program guru penggerak ini adalah bagaimana dalam melakukan perubahan, menginisiasi perubahan, kita tidak mengutuk keadaan, kita tidak menyalahkan keadaan, atau kita menggeser paradigma manajemen problem solving kita dari analisis SWOT ke inquiry apresiatif. Jadi kalau di analisis SWOT kita mencari apa masalahnya, setelah kita tahu masalahnya belum tentu kita bisa pecahkan masalahnya. Kalau menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, maka kita tidak terpaku pada masalahnya, tetapi kita menggunakan pendekatan hal-hal positif apa sih yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita kalau misalnya hanya ada 3 guru yang mau saling berbagi, saling berkolaborasi, ya kita berkolaborasi saja dengan 3 orang itu gitu. Kita tidak perlu mengutuk keadaan, oh di sekolahku yang lain tidak mau berbagi, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Apa gunanya kita cari masalah, tapi kita kemudian tidak bisa juga menyelesaikan masalahnya. Sehingga pendekatan yang kita gunakan adalah bagaimana menghimpun hal-hal positif yang ada di sekeliling kita. Kalau hanya ada 2 orang, kalau hanya ada sebagian kecil yang bisa kita gunakan untuk menginspirasi perubahan, menginisiasi perubahan, maka itu saja yang kita lakukan. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari apa yang saya jelaskan, karena kita dalam kerangka saling berbagi pengalaman, saling menginspirasi. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah hampir pada penghujung acara. Jadi himbauan dari saya sendiri, Bapak Ibu, kalau ada praktik baik Bapak Ibu di dalam kelas, itu sekarang bisa divideokan. Video durasinya itu 5 sampai 15 menit boleh. Itu sudah bisa sebagai pengganti karya tulis ya, yang bisa menginspirasi orang lain. Jangan berpikir nanti tidak dihargai karena sederhana. Justru sederhananya itu yang bisa menginspirasi orang lain untuk bisa Bapak dan Ibu jadikan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Jadi saya mungkin nanti pakai video saya ini untuk naik lagi ke 4C. Kenapa tidak? Tidak perlu harus bayar calo-calo sampai 4 jutaan untuk naik ke 4C. Saya tidak pernah bayar calo-calo dari 4A ke 4B naik juga. Cuma memang repot karena harus kasih kembali, diperiksa ada kekurangan, dianu lagi. Tidak apa-apa. Daripada saya bayar calo-calo 4 juta kali 2 dengan suami saya 8 juta. Nah, saya rencana mau naik 4C, tidak masalah. Iya. Ya, jadi itu sebagai menginspirasi, mumpung Bapak Ibu masih muda-muda, Pak Guru masih muda-muda, dan ibu yang lain-lainnya masih muda, silakan berkreasi, jangan kita takut. Saya dengan Pak Lalu itu sering diberondong,
biar kau jadi guru penggerak, kalau tidak sliding kau sama turun untuk kebijakan begitu saja kan tidak masalah. Kita mau jadi penggerak bukan untuk jadi kepala sekolah, bukan untuk jadi pengawas, ya. Untuk apa saya sliding? Ujung-ujungnya kehidupan saya sama Tonji dengan yang lain, yang pejabat sama jadi memang itu rezeki adalah berkah dari Tuhan, ya kan? Seperti itu. Jadi itu hanya anjuran sebagai penyemangat dari Bapak Ibu, walaupun saya sebenarnya tidak enak jadi penyemangat karena saya hanya guru biasa-biasa saja. Tapi intinya kami berdua pengen mengajak Bapak Ibu untuk mari kita coba-cobalah jalan lurus. Jangan ambil jalan sliding dulu lah. Kasamatonji kehidupan tak dengan yang sliding dengan kita. Namanya gaji 3 juta tonji biar dia gaji pokoknya. Ya namanya tunjangan itu tidak terlalu berkah juga. Ya, saya kira itu mungkin dari kami berdua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Atas terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang standby mengikuti kegiatan kami dari awal sampai akhir. Dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.